Jadi ada juga teman-teman, ada juga orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, teman-teman. Ini bukan hanya dari kalangan ahlul bid'ah saja, teman-teman. Tetapi banyak juga dari kalangan orang-orang yang mengaku bermanhajkan salaf yang menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Bersemayam. Jadi masalahnya kata-kata bersemayam ini. Coba tunjukkan dalilnya. Allah tak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau Allah duduk di atas aras, berarti arasnya di bawah, Allahnya di atas. Berarti Allahnya kecil, arasnya besar. Rusak akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Dalam video kali ini, teman-teman, kita kembali membahas tentang masalah akidah, teman-teman. Banyak orang-orang yang menggunakan akalnya, yang menjadikan barometernya, teman-teman, barometer sebagai akidahnya adalah akalnya. Mengkaji sifat-sifat Allah dengan akalnya. Sehingga dalil-dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, mereka takwil, teman-teman. Mereka takwil karena tidak sesuai dengan akal mereka. Jadi teman-teman, di dalam video kali ini, teman-teman, kita membahas tentang Allah itu beristiwa di atas aras. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, teman-teman, beliau menyatakan bahwa jika Allah itu berada di atas aras, maka aras itu tentu harusnya lebih besar daripada Allah. Pernyataan seperti ini, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, teman-teman, itu karena akalnya, teman-teman. Di dalam akalnya, di dalam pemikirannya, dia membayangkan dengan dirinya sendiri, teman-teman. Sebagai makhluk, sebagai manusia, dia membayangkan manusia berada di atas bumi. Jadi manusia itu butuh bumi. Bumi itu lebih besar daripada manusia. Itu yang ada di dalam pikiran mereka, teman-teman. Mereka membayangkan, menyamakan antara Allah dengan makhluk. Inilah kesalahan mereka. Tapi tidak selalu, teman-teman. Tidak selalu yang di atas butuh kepada yang di bawah. Seperti kias tadi, teman-teman. Seperti contoh tadi. Saya mencontohkan manusia berada di atas bumi. Artinya bumi lebih luas, lebih besar daripada manusianya. Tetapi tidak selalu demikian, teman-teman. Saya berikan contoh lainnya, teman-teman. Langit di atas bumi. Apakah langit lebih kecil daripada bumi? Tidak. Tentu saja langit jauh lebih besar daripada bumi. Ini baru makhluk, teman-teman. Dan apakah langit butuh kepada bumi? Tidak. Dan ini baru makhluk, apalagi Allah. Jadi tidak bisa disamakan antara makhluk dengan Allah, teman-teman. Ustaz, terima kasih atas jasa kelas materi yang disampaikan. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menyikapi keluarga yang meyakini Allah ada di mana-mana? Saya katakan, sebenarnya orang Islam di Indonesia akidahnya udah benar, Allah di atas. Ya, betul. Sebetulnya masyarakat di Indonesia ini, teman-teman, baik itu yang sudah ngaji maupun yang masih awam, teman-teman, sebetulnya akidah mereka sudah benar. Mereka secara fitrahnya meyakini bahwa Allah itu berada di atas. Cuma mereka tidak pandai untuk mengungkapkan. Sering kalau mereka menghadapi masalah, kita serahkan kepada yang di atas. Sering atau tidak? Sering. Sering di mana-mana. Sudah, itu urusan yang di atas ente. Ente di bawah nggak usah ribut. Urusan yang di mana? Di atas. Itu sudah ungkapan semua orang. Mau orang nggak ngaji, mau tukang apa, tukang bakso, mau petani, semuanya kalau ada masalah bilang apa? Serahkan yang di atas. Maksud mereka serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Tapi kalau tanya Allah di mana, mereka bingung. Allah di mana-mana. Sebenarnya maksud mereka Allah di mana-mana, kalau kita bawa kepada makna yang benar, maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Seperti firman Allah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi ilmu Allah, pengetahuan Allah itu, teman-teman, meliputi segala sesuatu, teman-teman. Apapun, Allah itu mutlak, teman-teman. Maha mengetahui. Jadi, kalau ditanya seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda tadi, kalau ditanya kepada orang awam sekalipun, teman-teman, di mana Allah, maka mereka akan menjawab Allah itu berada di atas. Bahkan secara tidak sadar, mereka pun sering menyatakan, berkata bahwa serahkan saja urusannya kepada yang di atas. Maksudnya adalah Allah. Allah itu berada di atas, teman-teman. Allah itu maha tinggi dari apapun, teman-teman. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, teman-teman, sangat banyak dalil di Al-Quran maupun dari hadis, teman-teman, menyatakan bahwa Allah itu berada di atas aras. Allah itu beristiwa di atas aras. Aras ini adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada lagi makhluk Allah yang lebih besar daripada aras. Makhluk Allah yang paling agung, teman-teman. Dan aras ini digambarkan oleh para ulama adalah singgasananya Allah. Lalu Allah itu berada di atas aras. Jangan dibayangkan Allah itu menempel dengan aras, teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana. Jadi jangan dibayangkan, teman-teman.
Jadi jangan dibayangkan seperti yang dibayangkan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, yang menyatakan bahwa jika aras itu Allah berada di atasnya, maka harusnya aras itu lebih besar daripada Allah. Inilah yang terbayang di dalam pemikiran mereka. Jadi jangan dibayangkan. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, tidak semua yang di atas harus lebih kecil daripada yang di bawah. Jadi dalam pemikiran mereka, mereka menyamakan dengan diri mereka, dengan makhluk. Manusia berada di atas bumi. Jadi dia bayangkan teman-teman, manusia itu menempel dengan bumi, bumi lebih besar lebih besar daripada manusia. Lalu dibayangkanlah Allah seperti itu. Lalu mereka tolak pemikiran mereka sendiri, teman-teman. Lalu teman-teman muncul lagi kerusakan berikutnya. Karena pemikiran mereka seperti itu, teman-teman, lalu mereka menafikan dan mentakwil ayat-ayat. Sangat banyak sekali dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa Allah itu beristiwa di atas aras. Lalu dikatakan bahwa Allah itu butuh aras. Na'udzubillah. Jadi di dalam pemikiran mereka, teman-teman, mereka membayangkan seperti yang saya katakan tadi, mereka menyamakan Allah dengan diri mereka, dengan makhluk. Manusia berada di atas bumi, artinya manusia butuh bumi. Kalau bumi tidak ada, maka manusia akan terjatuh. Tidak ada tempat berpijaknya manusia. Jadi mereka samakan ini dengan Allah. Allah tidak butuh dengan arasnya. Tidak butuh. Tetapi semua yang ada di alam semesta, termasuk arasnya, yang butuh kepada Allah. Jadi Allah tidak butuh apapun, teman-teman. Allah tidak butuh apapun. Makhluknya lah yang butuh kepada Allah, teman-teman. Oke, mari kita dengarkan bantahan dari Ustadz Firanda terhadap pernyataan dari Ustadz Abdul Somad tadi, teman-teman. Kemudian, kalau Allah di atas berarti langit menaungi Allah kecil gini? Ini pemikiran dari mana? Mereka meyakini kalau Allah di atas melazimkan Allah dinaungi. Allah butuh tempat, itu otak mereka. Betul. Itu otak mereka. Sehingga Ar-Razi dalam kitabnya Aslul Taqdis mengatakan, seandainya Allah di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars, berarti ars lebih besar daripada Allah. Seandainya ars jatuh, Allah ikut jatuh. Ini logika dia, otak dia sampai sini, dan dia menamakan logika tersebut suatu kepastian. Perhatikan, satu kepastian absolut. Otak mereka dikatakan sebagai absolut. Sementara yang lainnya dalil dikatakan apa? Zonni, suatu yang relatif, yang tidak pasti. Ya. Bantahannya sangat mudah. Ya. Dia bilang logika Anda ini tidak mesti benar. Buktinya ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan ada yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit dan bumi mana lebih di atas? Langit. Langit. Apa langit butuh kepada bumi? Tidak. Apakah bumi menaungi langit? Tidak. Justru langit menaungi banyak hal, menaungi bumi, menaungi matahari, menaungi bintang-bintang. Ini menunjukkan tidak selalu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak selalu yang di atas membutuhkan kepada yang di bawah. Dan kita bilang Allah Maha Besar, Allah tidak butuh dengan tempat. Semua alam semesta ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh tempat. Ini contoh akal akhirnya mereka gunakan, dan mereka menolak seluruh apa? Dalil, dan mereka mentakwil. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah, teman-teman, dasar kita adalah dalil. Mana dalilnya? Agama ini adalah agama dalil. Bukan dari filsafat, teman-teman. Bukan dari pemikiran. Bukan dari pemikiran manusia. Kalau akidah ini dibangun atas dasar pemikiran, maka pemikiran siapakah yang akan dijadikan barometer kebenaran? Pemikiran kita manusia harus tunduk kepada dalil. Harus tunduk, teman-teman. Jadi kalau ada dalil yang tidak sesuai dengan pemikiran, maka itu ditakwil. Ini salah. Ini perkara akidah. Jadi ada juga, teman-teman, ada juga orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, teman-teman. Ini bukan hanya dari kalangan ahlul bid'ah saja, teman-teman. Tetapi banyak juga dari kalangan orang-orang yang mengaku bermanhajkan salaf, yang menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Bersemayam. Jadi masalahnya kata-kata bersemayam ini. Coba tunjukkan dalilnya. Kalau diartikan, teman-teman, bersemayam ke dalam bahasa Indonesia artinya Allah itu duduk di atas aras. Na'udzubillah. Jadi ini sudah diluruskan oleh Ustadz Zulkarnain Sanusi. Bersemayam itu kalau bahasa Indonesia itu artinya dia duduk di atas kursi. Dia duduk. Ada makna duduk bersemayam itu. Sedangkan istiwa dalam bahasa Arab itu tidak ada makna duduk. Dalam bahasa Arab itu istiwa punya 4 makna.
Mana yang pertama al-ulu, yang tinggi. Yang kedua al-irtifa. Al-ulu yang di atas, al-irtifa yang tinggi. Kemudian yang ketiga as-saut. Saut itu kalau ada sesuatu dia paling atas, itu saut namanya. Kemudian yang ketiga al-istiqrar, yang tetap. Dia tetap. Ya. Ini 4 makna. Jadi tidak ada di situ makna duduk. Jadi kalau diartikan istiwa dengan bersemayam, itu artinya dia buat makna baru untuk istiwa. Jelas ya? Dan itu keliru dalam penerjemahan. Harusnya dia bilang saja beristiwa di atas arsy. Setelah itu dia terangkan bahwa istiwa dalam bahasa Arab ada 4 makna. Maknanya begini, 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 selesai. Jelas ya? Baik. Jadi jelas ya teman-teman, bersemayam itu tidak sama dengan beristiwa teman-teman. Karena jika diartikan di dalam kamus bahasa Indonesia, bersemayam ini artinya duduk. Maka ini akan menjadi masalah lagi teman-teman. Oke lah teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mansya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.